Inilah kalau kepalanya busuk ya, ya yang selalu berbohong, bawahnya busuk semua. Jadi bohong itu sudah merupakan kebiasaan sehari-hari bagi kelompok mereka gitu loh. Jadi itulah makanya ketika ada dua tuyul yang kemudian ikut menjadi bagian atau apa berpihak ke mereka, ya kita senyumin aja. Permintaan Mas Roy dan kawan-kawan agar kasus ini dihentikan. Kami tetap sama. Tidak ada yang bergeser 1 mili pun perjuangan kami. Justru kami itu ingin mengembalikan, kalau istilahnya Mas Refli itu digeserkan gawangnya. Atau kalau menurutnya Mas Kosinudin, mereka curang. Dan sebenarnya dua-duanya ingin membuktikan di pengadilan. Tapi bukan pengadilan, yang pengadilan versi mereka. Kalau ibaratnya Mas Kosinudin versi Solo. Form pembuktian itu yang benar adalah ketika yang saya kemarin jadi ahli di Solo. CLS ini CLS Citizen Law Suite. Harusnya disitulah janji dari Jokowi yang berkali-kali bilang saya akan hadir di persidangan. Mana hadir? Dia nggak ada, batang hidungnya nggak ada, ya ijazahnya juga nggak ada gitu. Kan SP3 itu menyebut nomor, betul. Tidak hanya menyebut satu nomornya, tidak menyebut nama kan? Enggak. Ya, artinya kalau disebutkan SP3 nomor untuk ini perkara dicabut, itu, artinya seharusnya semua ya. Betul. Jadi ini hanya penegasan bahwa sebetulnya teman-teman sudah di SP3 secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Jadi demi hukum, ketika surat itu sudah di SP3, kami sebenarnya bebas. Di bulan suci Ramadan, setan-setan ini kan dikunci. Ya kan? Diikat harusnya. Kok malah dilepaskan oleh Petro ini? Wah, ini setan-setan ini beranu kemana-mana. Ya, menebar hoax kemana-mana. Ada yang bilang, scan ijazah. Palsu, scan mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Madilog, beberapa bulan terakhir kita menyaksikan satu hal yang jarang terjadi di Republik ini. 3 orang, seorang mantan menteri, seorang dokter, seorang ilmuwan, berdiri bersama-sama bergandeng tangan, menantang satu narasi resmi dari kekuasaan yang sudah tumbang, namun tetap hendak dipandang. Mereka menantang tidak dengan berdiri di jalanan, tidak dengan meneriakan sebuah negasi, tetapi mereka melontarkan pemikiran, mereka melakukan penelitian, dan kemudian mengungkapkannya ke publik. Tapi barangkali sejarah juga punya ironinya sendiri. Di hari-hari terakhir ini, media kita riuh oleh pemberitaan bahwa dikabarkan ketiganya disebut-sebut meminta penghentian penyelidikan atau SP3, surat penyelidikan, penghentian penyelidikan. Apakah hal itu memang benar adanya atau ada sesuatu yang sebetulnya jamak terjadi di dunia hukum tetapi kurang begitu kita kita ikuti sebagai awam, dan kadang-kadang hukum memiliki tempat-tempatnya sendiri yang barangkali harus kita perbincangkan agar kita tahu lebih jauh tentang itu. Dan untuk itu di hadapan kita semua, di teman-teman Madilog telah hadir Mas Roy Suryo dengan segala akreditasi di belakangnya. Terima kasih Mas Roy. Iya, terima kasih Kang Darsa sudah diundang di hari pertama puasa suci Ramadan, puasa. Amin. Ya, jadi ini tapi makanya nggak ada gelas. Iya, tapi semangat kita bagus, dan nanti biasanya saya kalau memainkan sesuatu, lah itu ada hubungannya dengan bulan puasa. Alhamdulillah kalau gitu. Ya. Mas Roy, ya. Ini pertanyaan publik. Betul. Ya. Rame itu lagi rame. Betul rame. Bagi publik ini adalah permintaan Mas Roy dan kawan-kawan agar kasus ini dihentikan. Ya, apakah benar seperti itu? Jadi begini, meskipun ini tadi seperti Kang Desa cerita, ya bahkan kadang-kadang ada regium yang mengatakan kalau ada 2 pengamat hukum atau ahli hukum, pendapatnya bisa tidak hanya 2, tapi bisa 3, 4, 5, bahkan 10. Betul. Nah ini sama.
Jadi kan ada satu peristiwa yang dulu kita tahu nih, dua tuyul menemui jin ifrit ini kan, gitu. Jadi dua tuyul ini memegang SP3. Nah, tapi mereka dapat SP3 kilat ini karena konon mengajukan yang namanya restoratif justice, RJ, ya kan, gitu. Jadi mereka harusnya syarat-syarat di RJ itu bahkan harusnya mereka minta maaf. Tapi kan kita tahu lah, ya udahlah itu kita hormati. Orang yang pernah duduk di sini juga, Egy maksudnya. Betul. Ya itu kan menolak, mengatakan minta maaf. Oh, saya tidak minta maaf. Gitu. Waduh, ya terserahlah dia ya. Publik menanggapi dan saya tidak berhak menilai, biarkan saja. Ya, karena ada dua pendapat. Meskipun tadi Mas Roy mengatakan bahwa dalam RJ permintaan maaf itu termasuk salah satu syarat. Ya, termasuk salah satu syarat. Ini yang penting. Jadi di SP3 itu ada 10 syarat. Ya, saya tidak hafal karena saya bukan ahli hukum ya, tapi Bang Refli Harun sering menyampaikan, Bang Kosinudin juga sering menyampaikan. Salah satu syaratnya adalah melakukan restoratif justice. Dan restoratif justice itu bisa dilakukan karena kalau ada permintaan maaf. Nah, itu yang mereka lakukan. Jadi mereka perkara apakah mereka menolak atau katakanlah membantah itu, ya biarkan di antara bertiga ini yang tahu, ya apakah benar ada tuyul-tuyulnya atau jin ifritnya yang enggak, ya gitu ya, terserah mereka. Nah, tapi itu hanya satu syarat. SP3 juga bisa berlaku kalau misalnya demi hukum, ada alasan demi hukum. Ya, itu yang mengatakan adalah Bapak Komjen Purnawirawan Polisi Pak Ugroseno. Jadi salah satunya juga ada demi hukum. Kalau demi hukum itu misalnya adalah ada yang dilampaui. Misalnya adalah ada yang belum diperiksa, ternyata tiba-tiba sudah dilaksanakan. Statusnya tidak dilaporkan, kok jadi tersangka. Nah, itu kayak Bang Damai Lubis. Itu sebenarnya tidak dilaporkan, itu berhak juga. Nggak perlu minta maaf, sebenarnya bisa dapat SP3. Karena kok tiba-tiba ada perlakuan hukum yang tidak adil bagi dia. Atau misalnya yang dilaporkan meninggal dunia, itu juga ada ditulis di situ. Kalau meninggal dunia, ya sudah SP3 gugur dia. Nah, tapi yang menarik adalah SP3 itu kan singkatan dari surat perintah penghentian penyidikan. Artinya surat perintah penghentian penyidikan itu kalau yang kita tahu pertama kali kan yang melaporkan kan ada 5 relawannya Jokowi. Itu sebelum tanggal 30 April. Ada Kame Samuel Second, ada Ele Cumanan, ada Adi Kurniawan, terus ada 2 lagi. Yang 2 lagi ini tiba-tiba di tengah jalan dicabut. Ya, dan mereka melapornya itu tadinya di tempat yang berbeda-beda. Ada yang di Depok, ada yang di Polres Jakarta Utara, ada yang di mana-mana. Nah, kemudian baru tanggal 30 April Jokowi melaporkan ke Polda Metro Jaya. Yang dilaporkan Jokowi itu memang dia nggak pernah nyebut nama katanya. Yang saya laporkan kan peristiwa. Tapi ternyata dalam pembicaraan kita dulu ada. Saya akhirnya lihat dalam LP-nya tuh jelas banget. Itu kan udah bohong dia. Ya, berkali-kali dia bilang saya nggak nyebut nama. Saya akan datang nanti di sidang. Mana bohong lagi dia gitu loh. Ya, jadi artinya bohong banget lah orang ini ya. Gitu. Jadi dia melakukan kebohongan ketika dia bilang enggak, tapi ternyata di LP-nya. Nah, 5 itu kan di situ kan memang ditulis hanya inisial. RS saya. Ya, TF Dr. Tifa. RHS Rismon Hasiulan Sianipar. Kemudian ada K. K itu Bu Kurnia Tridoyani. Kemudian ada ES. Egy Suzana itu dilaporkan ya oleh Pak Jokowi. Nah, di antara 5 ini kemudian ditambah dengan laporan dari yang 5 tadinya 5 pelapor, tapi kemudian yang 3 gugur tadi digugurkan oleh mereka itu kan nggak serius tuh. Pelapor kok terus tarik kan kasihan polisi udah repot-repot ngetik bikin laporan begitu dikumpul oleh Polda tinggal 3 yang tersisa. Yaitu Le Cumanan, Kame Samuel Second dan juga Adi Kurniawan. Ini digabungkan dengan Jokowi. Nah, ini yang menarik. Publik harus mengerti. Alhamdulillah saya diundang di Mandalok ini. Gabungan dari laporan 3 termul ini dan juga Jokowi itu kemudian menjadi satu SPK, satu LP. Ya, satu berkas penyidikan. Kasus. Iya, satu berkas dan ini naik ke penyidikan. Artinya apa? Dalam satu berkas itu ada 8 nama di situ. Kan tadinya 12. Yang pertama kali yang terlapor 12 ya. Yang Sentana keluar lah. Ya, tambah Pak Abraham Samad, tambah Michael Sinaga, tambah Ian ya. Ian tuh dari Langkah Update, tambah satu lagi dari YouTuber ya, itu. Alhamdulillahnya 4 ini karena klasternya adalah klaster media. Ini keluar karena memang tidak seharusnya mereka. Karena mereka adalah kalau bisa juga nanti Madilog dilaporkan kan gitu. Mas Kang Darsa dilaporkan,
terus nanti podcast lain juga dilaporkan. Ini kan nggak boleh. Apalagi ada putusan terakhir kalau yang namanya media jurnalis itu kan nggak boleh dilaporkan. Harus ada mediasi dari Dewan Pers segala dan lain sebagainya. Oke, tinggal 8. 8 inilah mulai dari Egy Sujana, Damai Hairul Lubis, Kurnia Triyogyani, Rizal Fadila, Rostam Effendi, Trio RRT ya, Roy Resmontiva, ini jadi satu berkas. Inilah yang kemudian disampaikan oleh Pak Komjen Ugroseno dalam kesaksian ahlinya beliau di Polda Metro. Yang pengalaman 35 tahun menjadi. Dan beliau kan Wakapolri ya? Iya, kan pernah menduduki Wakapolri, pernah menduduki Reserse udah beberapa kali, ya Kapolda beberapa kali. Dan sebenarnya dalam ceritanya, beliau kan sempat juga sebenarnya dikandidatkan menjadi Kapolri. Tapi karena sikapnya yang menentang soal terorisme waktu itu, beliau tidak diusulkan. Tapi oke lah, itu kan integritasnya luar biasa. Beliau menyatakan ini cacat ini SP3-nya. Karena kalau SP3 itu namanya surat perintah penghentian penyidikan. Artinya kalau SP3 dihentikan ya, ini kurang K ini. Dihentikan ya. Itu kemudian apa? Ya suratnya kan gugur semuanya. Nggak bisa hanya ada 2 yang gugur. Itulah yang disampaikan oleh kuasa hukum yang disebut sebagai Bala RRT. Artinya Barisan Pembela Trio RRT ya, Roy Respontiva. Ya, jadi itulah syarat-syarat. Ini yang disebut demi hukum itu berarti. Iya, demi hukum SP3-nya otomatis gugur karena nggak boleh hanya dicuplik. Nah, jadi sebenarnya saran dari atau ibaratnya arahan hukum dari Pak Komjen Wakapolri, Komjen yang pernah Wakapolri ini Pak Ugroseno ini memang benar banget ya. Itu juga Pak Susno kan dulu juga pernah mengatakan ini nggak benar nih dan apa? Artinya langkah itu adalah langkah yang tepat. Bukan tadi artinya SP3 itu tidak harus kita minta maaf, enggak. Itu kami tolak keras ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua pendukung gerakan ini. Kami tetap mengejar kepalsuan dari ijazah yang 99,9% palsu. Kemudian tanpa harus kami minta maaf. Nah, yang penting gini, Kang Darsa. Sekali lagi harus saya sampaikan ya, dan itu kan ada yang banyak, wah kalau gitu nanti pembuktian ijazahnya nggak sampai dong. Nah, ini sebenarnya jangan salah dengan politiking hukum yang dilakukan oleh Jokowi dan kuasa hukumnya. Mereka tuh mengejar kami itu ditersangkakan ini dan kemudian sidang. Kang Darsa, sidang yang dikejar kepada kami itu adalah sidang tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Bukan soal ijazah. Bahkan bukan soal pembuktian. Bukan gitu loh. Jadi kan banyak banget ya saran misalnya ya atau pendapat dari Prof. Jimli yang insya Allah sebentar lagi 70 tahun Prof. Jimli. Beliau lagi mempersiapkan ultahnya 70 tahun. Ya. Buku juga mungkin ya biasanya. Dan minta kami semua untuk memberikan komen ya. Nanti akan saya tulis Prof. Kemudian juga Prof. Mahfud, kemudian Prof. Komarudin dan lain-lain orang profesor yang masih waras masuk juga, bahkan orang yang pernah duduk di sini juga, Kang Sobari. Iya. Mengatakan kemarin dulu. Iya, barusan kan, saya bukan ahli meringankan, tapi saya ahli membebaskan. Kan top banget. Termasuk ke Prof. Din Samsudin yang bersedia. Terima kasih bersedia menjadi ahli juga bagi kami. Mereka mengatakan ini harus dibuktikan ijazahnya dulu. Bukan mengejar fitnah dan pencemaran baik, bahwa ada pendapat kalau fitnahnya kalau ijazahnya nanti fitnah itu harus dibuktikan itu melalui ijazah. Enggak. Forum di sidang yang dikejar Jokowi dan itu adalah yang dia berkali-kali mengatakan saya mau datang. Dia nggak akan datang. Karena apa? Karena di sidang itu adalah kami dihadirkan selaku terdakwa. Melawan siapa? Jaksa. Iya. Nggak ada forum pembuktian. Nah, forum pembuktian itu yang benar adalah ketika yang saya kemarin jadi ahli di Solo. CLS Citizen Law Suite. Itu imbang. Dari penggugat menampilkan saksi-saksi dan ahli. Dari tergugat, yaitu Jokowi, UGM, Polda, polisi ya. Kemudian KPU menampilkan saksi-saksi dan ahli mereka. Itu ada pembuktian. Kalau di fitnah pencemaran baik, yang dibuktikan itu fitnahnya dan pencemaran baiknya. Bukan ijazahnya. Dan pemirsa Mandilog juga bisa membayangkan. Dalam sidang pencemaran baik, berapa menit yang dibuktikan kalau misalnya Jokowi benar-benar datang misalnya. Dan kemudian dia membawa ijazahnya. 1, itu sudah bohong. Dia nggak mungkin membawa ijazahnya. Ijazahnya katanya sudah disita. Iya, betul. Jadi kalimatnya harusnya, saya akan perintahkan jaksa untuk menunjukkan.
Bukan, saya akan membawa. Itu kan bohong ya, 23 Juli ya. Jadi, nah kemudian setelah itu jaksa itu kan paling yang ditunjukkan. Dan ditunjukkan di situ pihaknya siapa aja? Jokowi, jaksa, kami, dan hakim. Bukan pada saat ada ahli seperti di CLS. Ketika saya dihadirkan, kemudian ada berkas atau contoh sosok dari ijazah yang kemudian itu kemarin yang dibandingkan karena ijazahnya Jokowi tidak ada, ya. Kemudian yang ditunjukkan kan scan asli dari ijazah milik Pak yang diunggah itu ya? Iya, bukan. Ini ijazah yang asli milik almarhum ya, Pak Bambang Rudiharto. Yang dulu beberapa waktu yang lalu dibawa oleh adik beliau yaitu Pak Rujito, dan itu kemudian ditunjukkan dan saya menunjukkan di situ ciri-ciri dari ijazah tersebut ya gitu, yang ada watermark, kemudian ada emboss ya, saya tunjukkan gitu. Ada watermark, ada emboss, dan kemudian itu akan nampak gitu di situ. Inilah yang kemudian dihadirkan ketika di sidang kemarin dengan pembuktian. Harusnya disitulah janji dari Jokowi yang berkali-kali bilang saya akan hadir di persidangan. Mana hadir? Dia nggak ada, batang hidungnya nggak ada, ya ijazahnya juga nggak ada gitu. Jadi mana nih Kak? Jadi artinya gini, artinya ijazah dari Pak Bambang Rudiharto itulah yang kemudian dihadirkan, dan kemudian saya memberikan kesaksian ahli saya atas ijazah tersebut. Jadi ijazah tersebut kan sudah jelas ada watermark, ada emboss, kemudian ada. Dan pembuktian itu kan seharusnya bisa dilakukan pada kasus yang kemudian tidak jalan ya? Iya, nah itu yang penting. Jadi artinya apa sih waktu itu alasannya kemudian tidak jalan? Ini sampel ijazah yang asli ya, itu milik Pak Bambang Rudiharto. Saya tadinya yang saya cari yang lebih besar, tapi nggak apa-apa. Ini yang saya tunjukkan. Presentasi ini kemarin juga saya sampaikan pada saat sidang, utuh, dan hakim sangat bagus sekali. 3 majelis menanyakan detail rinci sampai ciri-ciri ijazah dan sebagainya. Dan yang paling penting ijazahnya yang disebut ijazahnya Jokowi ini ya tidak ada di sidang kemarin. Jadi bohong sekali lagi kalau mengatakan saya akan datang. Jangankan dianya, ijazahnya saya tidak berhasil dihadirkan oleh kuasa hukumnya, apalagi orangnya. Jadi statement berkali-kali dia mengatakan saya akan hadir. Itu sidang Solo itu udah berkali-kali datang. Membandingkan yang asli punya Pak Bambang dengan yang Pak Jokowi yang harus dibandingkan. Gini, pemirsa Madilog dan juga Kang Hasan. Kalau pertandingan bola misalnya atau pertandingan olahraga, kalau yang satu nggak hadir, WO. Nah, ya udah. Ya harusnya Jokowi dianggap WO. Tidak bisa membuktikan ijazahnya. Tok, selesai, ijazahnya 99,9% palsu dong. Kan tidak bisa dibuktikan dia. Dia dikasih kesempatan. Ya bagaimana membuktikan? Mencari perbedaan di antara keduanya juga kan? Iya. Tidak mungkin. Kan itu sudah jelas. Sedangkan ketika misalnya yang sidang yang dikejar-kejar oleh dia, nanti saya tunggu di persidangan, termel-termel bilang gitu. Itu fitnah dan pencemaran nama baik. Nggak ada kesempatan. Dan tadi Kang Dasa betul. Harusnya yang dilakukan kalau mau paling fair, dibuka kembali. Itulah yang kita minta kepada Irwasum, pengawasan ya, untuk apa? Untuk membuka pelaporan Dumas ya, yang ada di Bareskrim yang pernah dilakukan oleh PPUA. Yang kemudian tidak jalan itu. Ya, tidak jalan. Itu yang membuktikan ijazah. Jadi kalau itu dilakukan, ijazahnya dibuktikan di situ. Jadi sebenarnya ini nggak ada yang ibaratnya nggak ada yang ditersangkakan. Kan ijazahnya yang dibuktikan. Sama kayak CLS. CLS itu kita menguji berkas. Nah, jadi makanya betul bahwa kami justru malah meminta Irwasum untuk turun tangan. Ya, karena ada demi hukum itu yang dilakukan. Bukan sekali lagi, bukan permintaan maaf atau yang namanya restoratif justice. Mas, kita akan coba masih bicara seputar SP3 ini. Ada beberapa kelompok yang selama ini menjadi pendukung Mas Roy Suryo di dunia maya. Tiba-tiba berbalik. Ya, mereka atau kecewa. Mereka kecewa. Betul. Mereka merasa Mas Roy berbalik. Sementara kemarin maaf, terkesan kita menyerang menyerang dua tuyul inilah gitu ya. Nah, di sisi lain ada juga yang kelompok-kelompok di sana yang kemudian mengejek. Iya. Gimana Mas? Jadi sekali lagi begini. Saya berterima kasih kepada semua pendukung ya, yang Madilog ini saya sampaikan. Kami tetap sama. Tidak ada yang bergeser 1 mili pun perjuangan kami.
Justru kami itu ingin mengembalikan ya apa yang sudah berusaha, kalau istilahnya Mas Refli itu digeserkan gawangnya. Atau kalau menurutnya Mas Kosinudin, kalau menurut Mas Kosinudin itu mereka curang. Karena yang dikejar itu hanya fitnah dan pencemaran nama baiknya. Jadi kalaupun terkesan ada statement yang mungkin tidak sama antara dua kuasa hukum yang menangani kami, ya. Satu namanya Bala RRT di bawah Mas Refli dan kawan-kawan. Satu namanya TAKA, ya, tim advokasi dan kemudian untuk aktivis dan akademisi di bawah Pak Abraham Samad dan di situ ada Mas Kosinudin. Ini wajar karena dua-duanya bagaikan rel kereta api menempuh tujuan yang sama, hanya caranya yang berbeda. Dan selalu sejajar ya? Selalu sejajar. Dan saya ada di situ. Gitu loh. Jadi saya tahu persis karena saya ada di situ, semuanya adalah kuasa hukum yang resmi. Jadi sekali lagi juga ini membantah. Kalau ada yang mengatakan itu kan Mas Kosinudin sudah dihentikan, sudah dipecat. Enggak. Sama sekali tidak. Mas Kosinudin tetap kuasa hukum kami pada saya, Bu Kurnia Tridoyani, Pak Rizal Fadila dan Mas Rustam. Bahwa Mas Refli Harun memang trio RRT yang dibela. Saya, Mas Rismon dan juga Bu Tifa. Kita bergerak bersama. Caranya juga menuju yang sama. Dan sebenarnya dua-duanya ingin membuktikan di pengadilan. Tapi bukan pengadilan yang pengadilan versi mereka. Kalau ibaratnya Mas Kosinudin versi Solo. Ya, pakai KUHP Solo, pakai SP3 Solo. Bukan. Itu kan cara-cara mereka, ya toh, yang artinya ini tipe katanya nggak ada permintaan maaf, kok ada restoratif justice. Terus kok ada SP3, padahal nggak pernah ada minta maaf, kan aneh. Nah, tapi Mas Refli juga pakai cara di mana menurut pendapatnya Komjen Ugroseno itu cacat. Nah, disinilah teman-teman semua para pendukung, insya Allah kami tidak bergeser satu mili pun tadi, ya. Kita harus tetap memperjuangkan kepalsuan ijazah ini. Ijazah ini tetap palsu. Bahkan ketika kemarin diuji di sidang CLS di Solo, saya membuktikan kepada majelis dan itu saya presentasikan loh ya. Artinya semua bisa melihat dan banyak YouTube-nya. Itu streaming ya berarti? Streaming, meskipun tidak boleh langsung, tapi streamingnya per 15 menit di streaming, 15 menit di streaming. Dan ada yang lucu kan kemarin, ketika awalnya saya ditolakkan oleh kuasa hukum mereka, Pak YB Irfan. Ya awalnya kami keberatan majelis dengan kehadiran ini karena bla 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 bla. Terus setelah giliran pertanyaan, dikasih waktu. Apakah Anda pernah minta izin? Ini Pak Irfan ini, Pak Irfan. Pak Irfan, ya, bla bla bla. Begitu selesai, saya tuh begitu selesai, majelis sejelek-jeleknya saya gitu, saya setidaknya bukannya sekali jadi ahli. Saya udah puluhan bahkan ratusan kali saya bilang. Baru kali ini saya melihat gitu, ada kuasa hukum yang awalnya menolak. Tapi bertanya. Aduh, lupa dia. Gimana jawaban majelis hakim? Majelis hakim, iya loh, Anda kan tadi menolak. Ada tuh di YouTube. Terus, balik Pak Irfan langsung malu itu, langsung merah itu. Tapi kemudian, kalau begitu kami tidak jadi bertanya. Lah, ya emang nggak bertanya, saya nggak akan jawab. Ya, loh, dia menolak. Dimanapun, ya, kalau yang sudah menolak, biasanya minta kepada majelis, kami keberatan, mohon dicatat keberatan kami. Bahkan ada yang ekstrim, WO. Walkout ya? Walkout. Ada. Itu biasa di persidangan kita kayak gitu. Nah ini katanya menolak, tapi bertanya. Nah saya appreciate kepada kuasa hukum dari UGM dan juga dari pihak lain yang para pihak yang lain. Bertanya detail dan bagus. Ya, saya jelaskan soal percetakan dan lain sebagainya. Nah jadi kembali ke soal sikap. Insya Allah kita harus buktikan ijazah ini palsu. Tapi tidak melalui cara yang salah. Cara ini kan sengaja. Coba kita bayangkan teman-teman. Kalau kemudian yang dikejar itu hanya fitnah dan pencemaran nama baik. Dan kemudian alhamdulillahnya kan memang dukungan massa ini membuat kami selama ini masih tetap bisa bebas bersuara. Coba kalau kami misalnya waktu itu kemudian langsung dilakukan penahanan. Tidak bisa kita meneriakkan kebenaran dan juga fakta-fakta seperti ini. Mas, saya sangat tertarik untuk Nah, ini tadi yang saya cari. Sorry. Maaf, ini ijazah asli milik almarhum ini Pak Bambang Budiarto yang dibawakan oleh Pak Rujito pada sidang. Dan kemarin saya tunjukkan. Ini loh jelas betul nih watermark. Jelas betul nih emboss. Jelas betul nih lintasan stempel. Di mana itu semua yang nggak ada pada ijazah Jokowi.
Ya. Mas, Ya. itu soal CLS, Nah. saya ingin nanti gali Ya. setelah ini. Siap. Saya ingin katakan saja membelejeti kalau bisa soal SP3. Oke. Ya. Ini sebetulnya apakah yang mungkin dalam tanda petik mengemukakan ide ini untuk SP3 itu Pak Ugroseno atau Pak Refli yang katakan udah menghandle Mas dari kawan-kawan. Jadi gini. Sebenarnya untuk menghentikan ini, artinya menghentikan kriminalisasi itu banyak. Yang menyuarakan itu. Satu, Prof. Din Samsudin. Dulu juga ada, atau pada saat yang sama ada ketika Prof. Aceng ya, itu ahli bahasa mengatakan yang dilakukan teman-teman ini kan tidak ada yang kemudian menghina gitu kan. Jadi itu kan harus stop kasusnya. Ada juga Rocky Gerung yang menyatakan nggak ada, ini bahkan ijazahnya mungkin benar. Asli, tapi orangnya yang palsu. Nah, kalau lagi kan lebih lucu lagi, ya. Nah, terus sampai kepada Kang Sobari yang bahkan mengatakan saya bukan hanya ahli meringankan, tapi ahli membebaskan, gitu. Jadi harus bebas. Nah, sampai semua mereka itu kemudian katakan saja mengusulkan SP3. Betul. Artinya mengusulkan dengan bahasa sendiri-sendiri. Kasus ini harus di stop karena tidak sesuai. Satu, dengan alasan kriminalisasi. Dua, dengan alasan syarat-syaratnya tidak lengkap. Ketiga, dengan alasan kuatannya sudah 709 barang bukti. 120 sekian saksi. 22 ahli. Lah kok P19? Ini nggak ada nih, Sri Mulat saja. Saya selalu bilang Sri Mulat saja kalau lucu ini. Biasanya bukti itu paling hanya langsung diterima langsung P21 itu ya. Atau buktinya itu hanya beberapa, kemudian ini sudah buktinya 700 lebih. Masih dilakukan pemeriksaan ulang lagi kan? Kepada Jokowi di Solo lagi pemeriksaannya. Ya lah, kok polisi sowan lagi ke Solo gitu loh. Mungkin kalau soalnya tuh mungkin mereka mau menghadap tembok ratapan Solo. Nah, ini yang lagi rame nih, viral ya. Tembok ratapan Solo. Gitu ya. Solo ini memang kreatif. Ya, dan ini jadi tembok ratapan itu kan kalau dalam cerita yang dulu bukan hanya cerita dari sisi teman-teman Nasrani ya, tapi dari sisi kita itu kan pernah ada cerita bahwa ketika Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj, itu tembok itu disebut Al-Buraq. Karena buruknya ditambatkan di situ. Jadi sempat ketika kemudian menuju ke Masjidil Aqsa, nah buruknya ditandai, makanya sisa tembok yang zaman peninggalan ratusan tahun itu kemudian disebut sebagai Al-Buraq. Tapi kan sekarang kan ya di Google Map kalau kita ketik tembok ratapan Solo, lah ke sana larinya ke Jalan Sumber itu ya. Tapi nggak mau meratap di sana. Nah, jadi artinya adalah berbagai cara diusulkan dan kemudian memang yang paling detail, paling teknis malah Pak Komjen Ugroseno yang beliau mengatakan ini salah. Sudah jelas SP3 itu nggak bisa nggak bisa dicomot gitu loh. Dengan kata lain begini, banyak yang mengusulkan penghentian. Tapi cuma sampai penghentian, belum real. Kemudian Pak Ugroseno caranya dengan SP3. Itu karena SP3 sudah disebut, sudah dilakukan. Ini kan fakta sudah dilakukan. Kalau sudah dilakukan SP3 dan kasus ke-8 orang ini dalam satu surat, satu bundel, satu SPK ya, lolos lah semuanya. Tapi kan kepolisian kan bingung sendiri kemarin, ya kan mengatakan enggak karena ada permintaan maaf. Loh enggak. Ibaratnya gini, Mas. Ibaratnya gini. Kita mau ibaratnya datang ke suatu tempat gitu ya. Kemudian di situ ada di kerangkeng itu, saya sebut ada 8 macan. Ada 8 harimau. Terus tiba-tiba membebaskan 2 harimau. Gimana bisa membebaskan 2 harimau kalau nggak dibuka pintunya? Lah ketika dibuka pintunya, lah kan nggak bisa dipilih. Itu ibaratnya kayak Kang Darsa, ingat nggak cerita zaman kuno dulu? Gimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Ada cerita zaman dulu ya. Kulkasnya dibuka, gajahnya dimasukkan, terus kulkasnya ditutup. Nah, itu ceritanya. Tapi cerita berikutnya, orang yang sama itu kuis radio. Gimana cara memasukkan harimau ke dalam kulkas? Gimana caranya? Harimau di kulkas dibuka, gajah dikeluarin. Betul, ini cerdas. Jadi itu jadi kuis. Jadi kan caranya begitu. Kulkasnya dibuka, gajahnya yang tadi dikeluarin, harimaunya baru masuk. Sama seperti ini. 8 harimau itu nggak bisa
ambil 2 hari. Kalau diambil 2 jadinya tuyul. Ya kan bisa nyelesong. Kalau harimau enggak. Makanya ketika pintu dibuka, selesailah gitu. Sama dengan cerita. Gimana cara gajah bisa duduk di Sebentar. Gini. Gimana caranya gajah bisa duduk di sebuah mobil VW? Ini saya bilang VW kodok bukan nyinggung Egi loh ya. Ini ceritanya dulu gitu. Gimana caranya? 5 gajah bisa duduk 5 gajah. Ya. Aduh, saya nggak kepikiran tuh, Mas. Caranya? Ya. 2 duduk depan, 3 duduk belakang. Kan caranya. Iya, caranya ya. Perkara nggak cukup itu salah ya. Sama kayak gini. Mas, ini yang ingin saya tanya. Jadi dengan kata lain sebetulnya SP3 yang diajukan ini adalah bentuk tuntutan. Betul, penegasan. Agar adil. Iya. Karena ada orang yang sudah dilakukan SP3. 2 dari 8 orang yang dalam kasus yang sama di SP3. Iya. Artinya dari surat yang sama, ada nama 2 orang itu saat sebelumnya, itu sudah dicopot dan yang disebutkan apa? SP3 artinya surat perintah penghentian penyidikannya. Untuk nomor itu juga pastinya. Apa? Nomor perkara itu kan? Hanya satu SPK. Satu SPK. Ketika itu satu SPK, satu itu bukan laporannya sendiri-sendiri, bukan. Sebentar nih, saya jadi makin dan Pak Agrosena juga menyatakan istilah klaster itu juga nggak ada dalam penyidikan. Kok tiba-tiba ada klaster? Klaster ya beli perumahan sana lah ada klaster. Iya. Gini. Nah, tadi teh. Iya. Sebentar. Gini. Kan SP3 itu menyebut nomor. Betul. Tidak hanya menyebut satu nomornya. Tidak menyebut nama kan? Enggak. Ya. Artinya kalau disebutkan SP3 nomor untuk perkara itu, artinya seharusnya semua ya. Betul. Jadi ini hanya penegasan bahwa sebetulnya teman-teman sudah di SP3 secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Jadi demi hukum. Ya, makanya kan ada istilah demi hukum. Ketika surat itu sudah di SP3, kami sebenarnya bebas. Harusnya. Kalau polisi memakai dalih-dalih lain untuk kemudian tetap memandang Mas Roy dan kawan-kawan sebagai tersangka, sementara yang 2 lepas, gimana itu sebetulnya secara hukum? Sekarang penilaian masyarakat gimana? Itulah makanya disebut Mas Kosinudin, itulah cara-cara Solo. Sampai kepada penyidiknya datang. Betul. Itu kan juga nggak diatur. Mana ada? Kalau gitu sudah tapi belum itu ya terjadi. Iya sudah tapi belum. Ya saya mau datang di persidangan. Mana datang di persidangan? Udah 5 lebih kali sidang CLS yang hanya berjarak beberapa meter dari rumahnya. Dia aja nggak datang. Tapi ketika di mana? Makassar. Kemudian kemarin di Tegal. Ya ikut rame-rame kayak apa gitu ya. Kayak karnaval gitu. Mungkin itu persoalannya, harusnya sebelum pengadilan ada karnaval juga. Oh, iya, minat. Nah, iya, kalau karnaval saya jadi ingat orang yang satu itu yang kalau kemana-mana selalu pakai bintang 7 itu gitu. Gak perlu sebut namanya nanti ikut ngetop dia. Ya, yang kemudian kalau ngomong gitu ya. Gitu. Nah, jadi itu Kang Dar. Jadi artinya sekali lagi kami hanya melakukan penegasan dan biarkan masyarakat menilai. Ibaratnya tadi kerangkengnya ada 8 singa. Jadi buka pintunya, ya udah kan. Jadi nggak sah dong sebetulnya ejekan yang datang dari teman-teman sana itu. Kita senyumin saja, ya. Mereka itu kan bisa aja kan cuman gitu. Bahkan semalam itu ada yang lucu lagi. Mengapa tidak ikut Pak Prabowo? Jogetin aja. Nah makanya mereka kan nggak joget semalam itu kebetulan ada juga pertanyaan yang sama. Ya ketika kemudian di salah satu TV ya CNN. Ada juga yang tanya soal, saya jawabnya saya jogetin aja atau saya senyum aja ketika katanya saya dan Mas Kosinudin dilaporkan oleh orang ini gitu ya. Ya saya jawab senyumin aja. Tapi yang paling menarik, semalam tuh ada jawaban tegas dari orang yang Pak Rifai. Rifai itu kuasa hukumnya Jokowi. Dan dia mengatakan dengan tegas bahwa yang namanya ijazahnya Jokowi ini, yang katanya ijazah Jokowi ini tidak pernah di-scan. Jadi ketika ada orang bohong, sekali lagi namanya Andi Aswan yang bohong di TV itu, dia bilang scan, wah semalam udah dipermalukan satu studio diketawain. Tidak pernah di-scan. Tidak pernah di-scan. Terus kalau dia bilang, saya pegang scan ijazah Jokowi, dari mana scan-nya? Itu kan bohong banget ya. Tapi itulah polisi. Sudah dilaporkan berkali-kali kalau soal kebohongan itu. Terus kemudian alasannya harus minta izin Jokowi dulu. Jokowi itu yang punya ini atau enggak? Katanya dia men-scan, tapi ternyata tidak pernah di-scan.
Jadi kan bohong lagi. Inilah kalau kepalanya busuk ya, ya yang selalu berbohong. Ya tapi datang, saya mau datang. Bawahnya busuk semua. Jadi bohong itu sudah merupakan kebiasaan sehari-hari bagi kelompok mereka gitu loh. Jadi itulah makanya ketika ada dua tuyul yang kemudian ikut menjadi bagian atau apa berpihak ke mereka, ya kita senyumin aja. Mau dilaporin ya kita. Tapi yang lapor cuma satu loh tuyulnya. Yang satu enggak. Yang Mas, baik. Kalau misalnya polisi kan, polisi tetap tidak memberikan SP3 ya. Meskipun sebetulnya kemarin sudah diberikan dengan nomor itu, ini gimana nanti sikap teman-teman? Itulah yang makanya kita kejar. Artinya dan biarkan prosesnya nanti mungkin harus yang orang yang lebih punya otoritas untuk menindak kepolisian. Makanya kan kita laporkan siapa ke Irwasum. Yang punya otoritas untuk menindak kepolisian sementara kepolisian di bawah langsung presiden? Nah, makanya kan ya tadi kan sudah disebutkan. Ya presiden. Gitu kan katanya kepolisian nggak mau kan lebih memilih apa? Diam. Bukan mengunjungi Donald Trump dan sebagainya. Nggak apa. Lebih baik begitu daripada presiden juga ikut-ikut membela mereka. Ya, ini sebenarnya sudah sikap dari Pak Prabowo. Saya mengerti betul bagaimana Pak Prabowo itu bersikap. Ya, jadi beliau mungkin masih membiarkan ini supaya masyarakat juga nanti melakukan opininya atau melakukan sikapnya. Dan nanti tunggu saja, kan ini kan masih ya ibaratnya masih di bawah. Dan agar jelas juga ya. Jelas ya. Agar jelas juga kan. Agar jelas kan. Kan nanti makin jelas lagi. Contoh sudah kejelasan itu apa? Sudah sekian ratusan bukti kok masih P19. Dan nanti kan itu kan sama dengan sebutan yang pernah dikatakan oleh Jokowi juga. Bolak balik gitu ya. Ketika sama Pak Kasmujo dulu yang itu bohong lagi. Ya, Pak Kasmujo. Kemarin juga saya katakan di sidang Seles. Coba di buku yang katanya skripsi itu nggak ada nama Pak Kasmujo satupun disebut di sini. Kan kemarin saya tunjukkan nih untuk pertama kali saya tunjukkan juga di sidang. Ini saya scan langsung artinya saya foto langsung. Ya, sedangkan tidak ada ucapan terima kasih. Kepada Pak Kasmujo tidak ada ucapan terima kasih di sini. Ya, jelas betul ini nggak ada ucapan terima kasih. Dan di sini masih Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Pak, ini benar. Karena ini aslinya skripsi yang entah milik siapa. Sementara yang sudah dikasih nama Joko Widodo sudah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Padahal ini 85. Profesor Ahmad Sumitro itu baru pidato pengukuhan kebebasan 86, 22 Maret. Ini namanya warusak durung winarah. Iya, warusak durung winarah atau melaksanakan atau melihat sebelum kejadiannya kan nggak mungkin. Beliau sudah profesor padahal belum. Ini sudah tapi belum. Sejalan dong. Sejalan. Sudah tapi belum. Iya kan dia yang melakukan. Dan kalau kita perhatikan, ini kemarin saya tunjukkan di sidang. Lihat kertasnya, maaf. Nah, lihat kertasnya. Yang satu putih bersih, yang satu buluk. Dan ini hanya bisa dengan kamera profesional diambil begini. Sementara lagi-lagi saya sebut Andi Aswan, saya punya filenya. File lu dari mana? Ini PDF. Udah tahu yang namanya PDF itu print description file. Itu file terkompresi yang berarti udah berubah sifat-sifatnya sudah dikompresi dan dia katanya dari keagama. Dia nggak berani nyebut orangnya, nggak berani nyebut namanya. Dia bohong. Ibaratnya saya dari bukti primary evidence, dia mungut dari sampah. Itu enggak apple to apple dibandingkan gitu loh. Dan pokoknya dan lagi-lagi bohong ya. Jangan kan apple to apple yang mahal. Iya, apple to kesemek. Iya, kesemek. Iya, dan lagi-lagi ya saya jelaskan supaya benar. Di dalam acara CNN Head to Head kemarin udah jelas apa yang disebut scan itu palsu. Pak Rifai Kusmanegara selaku lawyer Jokowi mengatakan yang berkali-kali disebut itu, kalaupun itu ijazah asli, belum pernah di-scan. Kenapa sih Pak Rifai mengatakan? Ya jujur, bagus. Bagus. Jadi artinya bagus. Dan itu kan udah mematahkan semua yang bilang, apakah itu Joshua Sinambela yang berkali-kali bilang, saya punya scan asli. Saya bilang, bohong lagi tuh Joshua itu juga berarti. Apakah ini genuine sebuah kejujuran atau keceplosan? Mungkin ya itulah petunjuk dari Allah. Termasuk juga Pak Rifai kan pernah juga mengatakan kan, kaget kan beliau ketika di Madilog juga pernah mengatakan waktu itu Pratikno waktu masih menjabat di Mensesnek pernah coba rapat untuk sikap
ijazah Jokowi. Lah itu kan yang nggak boleh tuh main sesnek waktu itu ya. Ikut rapat dengan tim. Itu kan berarti kan negara ikut-ikutan gitu. Satu. Kedua juga beliau juga sempat menyatakan, saya lupa di TV mana. Sempat juga menyatakan kalau kaget kata tim kuasa hukum. Tidak diberitahu soal agenda 2 termul ini. Itu kan kaget. Tahu-tahu ada lawyernya termul itu datang ke sana. Itu apa? Tuyul lah bukan termul. Datang ke sana kemudian tiba-tiba keluar SP3. Itu kan tidak lewat lawyer. Tidak lewat lawyer Pak Jokowi. Kaget semua. Dan itulah makanya saya ingin menyampaikan juga ya di kesempatan ini kan karena ini di bulan suci Ramadan ya dan kita nanti akan kita apa yang dikatakan oleh Pak Kang Sobari dulu di sini. Nah, ini ceritanya. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Kemarin baru saja ada sidang CLS Citizen Lawsuit di Kota Solo. Apa yang terjadi di sana? Lagi-lagi yang namanya Petro, Petro yang udah kehilangan rambutnya. Ini lagi-lagi tidak berani datang. Ada Petro kebingungan, cari-cari alasan. Sementara, nah ini yang saya katakan. Di bulan suci Ramadan, harusnya kan ada yang mengatakan, setan-setan ini kan dikunci. Ya kan, diikat harusnya. Kok malah dilepaskan oleh Petro ini? Wah ini setan-setan ini kemana-mana. Ya menebar hoax kemana-mana. Ada yang bilang, scan ijazah. Palsu, scan mana? Ya, wah ini lama nggak kelihatan nih. Ya, orang yang pernah berjanji mau membuka baju di depan Polda ini, kemana kamu? Kok nggak kelihatan? Ya, nah tapi yang jelas apa? Inilah dikatakan Pak. Jadi kita harus hati-hati karena yang wujudnya Petro ini sebenarnya adalah Buto. Wah, jadi Buto itu raksasa jahat. Jadi di dalam diri Petro ini, kalau kata Kang Sobari atau Dr. Muhammad Sobari, ya yang sangat paham filosofinya. Ini sudah Buto. Jadi sebenarnya kita tuh melawan Buto ini. Ya, Buto ini ada Buto rambut geni. Ini ada Buto yang lain. Jadi sudah hilang. Kalau dulu memang betul dia dulu pernah jadi ratu. Wah, Raja Petro ya. Sekarang jangankan raja. Jangankan Petro, ya, dia sekarang sudah jadi Buto. Nah, jadi kita anggap lawan kita itu adalah Buto. Bahwa di balik Buto itu sudah mengintip. Ayo, saya tunggu. Tunggu tanggal mainnya. Ayo, 1 kali 2 meter udah menunggu. Dan yang jelas, masih ada juga dia minta pada gajah yang tidak punya ijazah. Jadi kita juga terus melawan. Ya, jangankan melawan Buto, ya, bahkan melawan Petro cilik. Ya, nah ini Petro cilik juga lagi bingung, ya, karena kasus surat keterangannya juga dilakukan. Tapi yang jelas, terima kasih kepada semua pemirsa Marinok. Jangan ragukan perjuangan kami. Kami tidak minta-minta, ya, kami tidak minta bahwa kami minta SP3 itu karena apa? Karena ini saya begitu. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua diberikan jalan baik, jalan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kalau di Sunda ada untuk selesai itu ada kalimat ini. Tutup lawang sigotan. Oh iya, betul. Kalau Jawa apa? Jawa ya pungkasan. Pungkasan itu adalah tancep kayon. Tancep kayon itu artinya ini ditancapkan. Ya ini ditancapkan. Jadi gunungan yang menggambarkan bumi dan segala seisinya ini. Kenapa bumi gonjang-ganjing? Ya karena digonjang-ganjingkan sama orang yang nggak punya ijazah asli itu kemudian ditancapkan kan. Cerep. Makanya kan di bawah itu biasanya kan ada debok. Pisang kan, debok pisang atau yang kemudian ditancapkan, tancap kain itu selesai episodenya. Tapi belum selesai. Masih banyak episode yang lain kan anaknya belum. Sebentar lagi akan terbit bukunya. Gibran Black Chapter. Bab yang gelap, bab yang hitam dari Petro cilik. Sebentar lagi kapan, Mas? Ya, mungkin setelah puasa ya, puasa nanti kita kan mesti ada kegiatan, nanti nggak enak lah ibaratnya apa? Supaya orang kusuk beribadah di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini. Apalagi yang kira-kira bisa
diupayakan. Dibuka kepada sobat-sobat Madialog tentang CLS kemarin. Oke, yang bisa dibuka selain kemudian alhamdulillahnya selain saya ada juga Dr. Resmond yang juga memberikan lebih detail lagi. Karena Dr. Resmond itu kemudian memberikan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Karena kan menarik ketika saya sampaikan perbandingan soal identifikasi ijazah. Ya, ketika dulu pernah juga saya bilang A-nya mencorot ya. Ini ijazah nomor 117 Sri Murtiningsih, 115 Pronojiwo, dan kemudian 116 ini milik almarhum Hari Mulyono. Itu identik 3, tapi khusus Jokowi kan nggak identik nih. Mencorot keluar itu berarti. Nah, Dr. Resmond kemudian kemarin menyampaikan lagi 5 perbedaan-perbedaannya. Jadi ada tambahan. Ada tambahan. Sebenarnya dari barang yang sama. Cuman kan yang paling kelihatan kan huruf A ini dengan logo. Tapi Dr. Resmond menunjukkan lagi ada huruf R-nya, ada huruf apa itu. Nah, kemudian dari situ terungkap sekali lagi bahwa yang disebut sebagai ijazahnya yang asli, konon ya gitu, ijazah aslinya Pak Bambang Budiarto itu bisa ditunjukkan. Tapi sebuah ijazah yang konon miliknya Jokowi itu tidak pernah muncul. Maka kesimpulan ini lagi-lagi saya bacakan kemarin, ya gitu. Jadi artinya causa prima atau penyebab awal itu adalah kenapa kemudian masyarakat bertanya, apa sih kok nyelidik ijazahnya Jokowi? Dia sendiri mengatakan IP-nya di bawah 2. IP di bawah 2 itu maksimal ngambil SKS satuan kredit semester itu tidak boleh lebih dari 18, bahkan cuma 15. Untuk Fakultas Kehutanan yang total SKS-nya 160 nggak akan cukup 5 tahun, pasti 6 tahun atau lebih gitu loh. Kok bisa IP di bawah 2? Terus orang bilang itu kan candaan kok di kampus. Candaan di kampus dan tidak pernah diralat loh candaan itu sampai sekarang. Soal di bawah 2 itu ya? Iya, soal di bawah 2 itu. Terus postingan Dian Sandi itu adalah postingan yang sangat-sangat bermakna karena itu adalah postingan pertama dari soal ijazah ini yang kemudian itu menjadi perkara bagi kita. Ini ya postingan Dian Sandi ini. Karena ini berwarna. Yang lain kan hitam putih. Bahkan Sigit Sunarta ketika menunjukkan di kampus pun itu hitam putih. Dan sampai kepada ada analisis ELA. Saya jelaskan kemarin soal ELA, error level analysis, histogram saya sampaikan. Luminance chrominance saya sampaikan juga, ya, sampai kepada kesimpulannya soal skripsi. Yang tadi skripsi nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro sudah ditulis. Artinya skripsi yang tidak diuji itu tidak lulus, artinya ijazahnya juga palsu. Mana ada orang punya ijazah tapi nggak punya skripsi? Ya, itu kan sudah merupakan ibaratnya apa ya? Pengkhianatan. Saya sebut pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap kalau dalam ilmu logika kan ada post hoc ergo propter hoc. Betul. Ijazah hanya mungkin dimunculkan setelah ada skripsi. Iya, skripsinya nggak ada. Nggak mungkin ijazahnya ada, kecuali ijazahnya dicetak di sono itu, Pasar Pramuka itu. Nah, itu baru opsi Pasar Pramuka muncul lagi. Ya, karena ijazahnya tiba-tiba bisa keluar. Dan penegasan dari yang kemarin disampaikan juga ada Pak Dr. Bonatua ya, yang ini tahun 2014, ini tahun 2019 pun yang ketika sudah dibilang legalisasi, itu kan keputusan KIP ini boleh dibuka untuk publik kan. Itu kan kemenangan rakyat. Dan dari sini sebenarnya kita bisa melihat lagi kelucuan yang ada. Kalau kita lihat, apa kelucuannya? Kelucuan pada, ini 2019 yang ini. Ini 2019, ini 2014 ya. Kelucuannya apa? Kalau ini kita sejajarkan, teman-teman di Madura kan bisa lihat, yang di bawah itu proporsional lebar ijazahnya. Karena ini dari ukuran A3 dikecil. Yang di atasnya ini bukan hanya mengecil tapi mengkerut. Mengkerut ini. Jadi kanan kirinya dia mengkerut. Harusnya ketika dilakukan proses legalisasi, nggak boleh dicap. Ini fotokopinya di mana kok bisa jelek banget mengubah format ijazah. Kita kalau nyetak foto atau fotokopi, tiba-tiba dari bagus, kemudian mengkeret. Ya, kalau misalnya gambar ini bayangannya 4 persegi panjang, kemudian kalau difoto jadi mengkeret ke sana, jadi buncur sangkar kan gambarnya jadi mendekat semua kayak ini. Ini kan jadi mendekat semua. Ini nggak boleh kok tetap dilegalisasi. Artinya ini sebenarnya tidak sah juga. Dan itu yang kita kejar. Dan masih ada PR-nya, Kang Dada. Pak Dr. Bonatua, Dr. Leoni Lydia dari teman-teman Bon Jovi juga sedang mengejar kan yang di Solo.
Karena di Solo 2005 itu siapa yang menandatangani? Bukan Prof. Ahmad Naim harusnya. Kalau mungkin majelis hakim kan Ya. belum ngeh sampai situ. Belum menyimpulkan Ya, belum apa, ya. tapi paling tidak dari persidangan kemarin ada nggak kesan-kesan yang mereka sudah lontarkan dari Sangat bagus kesan majelis, dan beliau-beliau itu akan sangat percaya dengan ini. Misalnya ini luminance and gradients ya. Ketika menanyakan soal stempel kemarin, Iya. jelas betul di sini bahwa stempel itu ada di bawah foto. Ini nggak usah dicari mana lintasannya, nggak ada, udah jelas ini adalah sangat ilmiah. Luminance and gradient. Jadi foto yang di ini ya? Iya, fotonya ditempel di atas stempel. Iya, betul. Bukan foto dulu terus distempel. Iya. Dari sini saja sudah jelas. Dan majelis hakim, perkara nanti kita nggak tahu ya, apa yang ada di ujung akhirnya putusannya. Tapi sekali lagi, dalam pertandingan, ibaratnya, yang satu sudah mengeluarkan semua timnya, bahkan menunjukkan buktinya. Sementara yang satu, buktinya nggak ada, timnya nggak ada, ijazahnya nggak ditampilkan, apalagi orangnya nggak didatangkan. Jadi ini bukti melawan ludah gitu? Wah, iya benar. Bukti melawan omon-omon, bukti melawan kebohongan, atau bukti hanya melawan ya narasi-narasi yang nggak jelas. Makanya kalau tadi kembali kepada apa yang disampaikan, ya sekali lagi saya juga sampaikan kepada masyarakat, terima kasih atas support dan dukungannya. Tapi insya Allah apa yang kami lakukan itu bukan kemudian kami menelan ludah sendiri, ya. Tapi kami itu menyampaikan tidak seperti gambar tadi. Nah, ini sekali lagi ya, ini bukan kaos, ini bukan kami yang saya yang pesan bikin. Tapi ini ketika acara kemarin sama kaosnya sama. Ini teman-teman ada bikin kaos ini ya, yang menunjukkan ada jin ifrit ini ya, dan 2 tuyul ini ya. Kaosnya sama ya. Ini saya diberikan di Gedung Juang oleh teman-teman pejuang, dan teman-teman pejuang memang yang memberikan, artinya support dari masyarakat itu sekali lagi kami terima, dan kami akan jalankan itu insya Allah tidak tidak kemudian mengkhianati ya, sampai tidak mengkhianati atau melalaikan amanahnya. Sejauh ini CLS di Solo itu sudah cukup banyak membuka bukti-bukti. Iya, bahkan tidak hanya dari saksi-saksi yang dari kami dan ahli dari kami. Kalau ahli dari kami dan saksi dari kami kan misalnya ada kesaksian Pak Ugrojono lagi, yang waktu itu mengatakan foto di ijazah Jokowi itu bukan Jokowi. Apalagi Pak Ugrojono kan polisi yang sudah pengalaman 35 tahun. Matanya beda lah ya. Matanya beda, lihat orang ini bukan, gitu kan jelas kan. Itu kan misalnya melihat, oh ini Pak Habibie, ini Gus Dur, ini Jokowi, ini Bu Mega, kan nggak mungkin kita kasih orang lain gitu kan. Ya kan sudah jelas. Beliau mengatakan itu bukan. Dan kedua, misalnya saksi-saksi dari, lucunya saksi yang katanya teman-teman KKN-nya dari Jokowi. Yang malah memunculkan kata jack, gitar listrik, yang di desa yang tidak ada listrik. Kemudian juga kan makin membongkar kebohongannya. KKN-nya tahun berapa? 83 atau 85, mereka bingung sendiri, dan termul-termulnya malah bingung sekarang. Karena Pak Ditipidum waktu itu ya, Pak Johandani mengatakan KKN 83. Ketika gelar perkara tanggal 22. Jokowi mengatakan 85 awal. 83 awal. Dari situ aja sudah nggak kompak. Yang benar mana? Kalau 83 memang nggak mungkin. Maksudnya IP-nya di bawah 2, bisa KKN 3 tahun itu kan ya nggak mungkin. Hil yang mustahil. Kata Sri Mulat. Sementara kalau 85, apa bisa? 85, kemudian KKN, skripsi, wisuda 85. Iya, itu juga persoalan dua-duanya berarti. Nggak mungkin. Oke. Terima kasih sekali Mas Roy. Terima kasih. Mudah-mudahan pembicaraan kita bisa makin membuka persoalan ini menjadi lebih terang benderang. Amin. Setidaknya di publik. Sobat Madilog, sejarah seringkali tidak ditulis oleh mereka yang paling benar, tetapi oleh mereka yang bertahan paling lama. Dan hukum dalam praktiknya tidak selalu menjadi ruang yang steril dari kekuasaan, kepentingan, dan persepsi publik. Ia adalah arena tempat reputasi dipertaruhkan, tempat keyakinan diuji, dan kadang tempat kesepian menemukan bentuknya yang paling nyata. Yang kita dengar hari ini bukan sekedar cerita tentang SP3, bukan sekedar kesaksian di ruang sidang, tetapi potret tentang seorang manusia yang berdiri di antara dua dunia, dunia keyakinannya sendiri dan dunia yang menuntut pembuktian.
Pada akhirnya waktu yang akan memutuskan. Bukan media, bukan buzzer, bukan ejekan, bukan juga pembelaan. Waktu. Sejarawan Will Durant pernah menulis, sejarah adalah sistem peringatan dini yang sangat luas. Durant dengan itu memperingatkan kita bahwa setiap peristiwa hari ini, sekecil apapun, mungkin adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar kelak. Sementara Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan, katakanlah kebenaran, walaupun itu pahit. Tetapi sejarah juga mengajarkan satu hal lain yang lebih sunyi. Mengatakan kebenaran adalah satu perkara. Membayar harga dari kebenaran itu adalah perkara yang lain. Kita tidak tahu bagaimana kisah ini akan berakhir. Tetapi satu hal yang pasti, republik ini selalu berubah. Bukan oleh mereka yang diam, yang meneng baik, tetapi oleh mereka yang memilih untuk berbicara dan bersedia menanggung akibat dari apa yang dia katakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.